Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini pertemuan pertama kita untuk membahas kitab yang sangat penting sekali, kitab yang selayaknya setiap mukmin mempelajari kitab ini. Kitab ini berjudul Salasatul Usul. Ya, kitab Salasatul Usul atau dikenal dengan nama Al-Usul Ats-Tsalatsa. Kitab yang sangat masyhur sekali, meskipun kecil ukurannya tapi faedahnya banyak sekali. Itu dibuktikan oleh banyaknya para ulama mensyarah kitab ini. Kenapa kita memilih kitab ini atau apa urgensi dari kita membahas kitab Salasatul Usul? Kitab Salasatul Usul ini adalah kitab yang mengandung ilmu fardu ain. Apa itu ilmu fardu ain? Itu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukmin per individual. Ilmu yang sifatnya wajib atas setiap kaum muslimin. Kenapa? Karena dalam kitab ini akan mengandung jawaban dari 3 pertanyaan ketika dikubur nanti. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Hani Maula Utsman, ya, beliau meriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, apabila berdiri di sisi kuburan beliau menangis sampai basah jenggotnya. Lalu dikatakan kepada beliau, engkau mengingat surga dan neraka tidak menangis, namun terkait dengan ini Anda menangis? Maka beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat awal persinggahan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika selamat darinya dari azab kubur, maka persinggahan yang setelahnya akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka persinggahan yang setelahnya akan lebih berat darinya. Maka nanti di dalam kuburan seorang hamba akan ditanya tentang 3 pertanyaan. Yang mana 3 pertanyaan ini merupakan 3 pertanyaan ini merupakan pondasi akidah seorang muslim. Pondasi mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim. Maka kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini akan mengandung 3 hal ini. Al-Usul Ats-Tsalatsa 3 pondasi dasar dalam beragama. 3 pondasi yang penting dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Entah dia orang awam atau orang yang berilmu, tetap dia perlu mempelajari kitab ini. Maka para ulama ketika ditanya kitab apa yang paling bagus untuk penuntut ilmu pemula, pasti mereka akan menyebutkan dalam bab akidah kitab Salasatul Usul ini. Semisal Syekh bin Baz ketika beliau berfatwa di Lajnah Daimah, ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau, kitab apa ya Syekh yang engkau nasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk mempelajarinya, untuk diajarkan, untuk didakwakan? Beliau menjawab salah satunya adalah Salasatul Usul. Jadi kitab ini sangat diterima oleh para ulama. Banyak para ulama yang mensyarah kitab ini. Itu menunjukkan bahwasanya kitab ini para ulama menaruh perhatian yang besar terhadap kitab ini. Semisal Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah pernah memfatwakan agar kitab ini disyarah di masjid-masjid, dibaca oleh para imam-imam untuk diajarkan kepada jamaahnya. Ya, beliau mendorong para imam masjid untuk mengajarkan kitab ini. Ya, bahkan ada para ulama yang mengirimkan kitab ini kepada sebagian pejabat pemerintahan. Jadi kirimkan hadiah ini kepada para pemimpin agar akidah mereka benar.
Kemudian sekilas tentang kitab ini ditulis kurang lebih 240 tahun yang lalu. Ya. Yang matannya itu kalau antum melihat matannya itu tipis sekali, hanya 10 halaman. Ya. Hanya 10 halaman manuskripnya. Ya. Yang disyarah oleh Syekh Utsaimin, kitab syarahannya saja yang ada di hadapan antum itu tidak terlalu tebal. Jadi kitab yang kecil ukurannya tapi faedahnya banyak sekali. Kemudian ada satu hal yang kita ingin ingatkan di sini yang berkaitan dengan penamaan kitab ini. Salah satu usul atau al-usul as-salasah. Sebenarnya salah satu usul dan al-usul as-salasah itu adalah dua kitab yang berbeda. Ya, kitab yang ada di hadapan kita ini judulnya adalah salah satu usul. Adapun kitab al-usul as-salasah itu kitab yang sama yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, tapi itu merupakan ringkasan dari kitab salah satu usul ini yang beliau tujukan itu untuk anak-anak. Ya, jadi beliau menulis ringkasan dari salah satu usul ya, yang bernama Al-Usul As-Salasah. Itu ditujukan untuk anak-anak. Ya. Apa bedanya dengan salah satu usul yang ada di hadapan kita? Adapun salah satu usul yang ada di hadapan kita ini adalah versi lengkapnya. Ya, versi lengkapnya. Yang mana nanti bab-bab yang awal kita pelajari itu ada nanti kita bagi menjadi 3 bagian kitab ini. Muqaddimah, kemudian isi dan penutupnya. Muqaddimah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, dan 3 bagian ini bukan berasal dari kitab ini. Ya, kitab ini hanya berisi bagian tengah, isi dan penutupnya. Adapun muqaddimahnya itu diambil dari kitab yang lain karya beliau, dituliskan oleh murid beliau, dimasukkan ke dalam kitab ini. Ya, dimulai dari perkataan i'lam rahimakallah, itu perkataan beliau di dalam kitab-kitab beliau yang lain. Ya, beliau kumpulkan di dalam, kemudian para murid beliau menuliskan perkataan tersebut sebagai muqaddimah untuk salah satu usul. Tadi kita katakan bahwasanya kitab salah satu usul ini adalah kitab yang disambut secara istimewa oleh kaum muslimin, apalagi di Indonesia. Di Indonesia kitab ini sangat masyhur sekali, disyarah oleh banyak para ulama. Jadi ketika antum mulai berdakwah nanti di kampung-kampung, yang pertama kali antum ajarkan tentu adalah akidah tauhid, akidah yang benar, sebelum dakwah tentang hal-hal yang lainnya. Maka kitab yang paling bagus untuk diajarkan kepada mereka adalah kitab salah satu usul ini. Nah, karena keistimewaan dari kitab ini adalah pembahasannya yang mudah dan terstruktur. Nah, pembahasannya mudah dan terstruktur. Jadi tadi kita katakan kitab ini mengandung jawaban dari 3 pertanyaan, maka dinamakan salah satu usul, 3 pondasi yang harus kita pahami. Kemudian di dalam kitab ini juga akan ada penjelasan tentang 3 macam tauhid itu, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Nah, adapun dalam kitab ini salah satu usul ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau fokus di tauhid uluhiyah. Beliau fokusnya di tauhid uluhiyah. Adapun tauhid yang 2 lainnya beliau bahas tapi cuma dengan pembahasan yang sekilas. Jadi beliau menekankan tauhid uluhiyah di sini. Kemudian setelah membahas tentang tauhid uluhiyah, fokus di tauhid uluhiyah, beliau akan membahas tentang makna al-Islam, makna al-ihsan, dan makna al-iman. Baru kemudian beliau akan membahas tentang Nabi dan ajaran yang terpenting yang beliau bawa. Kemudian yang terakhir pembahasan tentang iman terhadap hari kebangkitan dan penjelasan tentang inti dakwah dari para rasul. Baik. Di antara pujian para ulama terhadap kitab ini, semisal Syekh Ibnu Qasim rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya kitab ini, salah satu usul karya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, adalah kitab yang telah dihafal oleh banyak orang karena manfaatnya yang besar dan hati orang-orang pun begitu mengharapkan penjelasan isinya karena demikian kokoh bangunan ilmiahnya. Bangunan ilmiah yang dibangun di dalam kitab ini sangat kokoh sekali. Itulah kenapa kita katakan kitab ini penting dipelajari oleh orang yang baru pertama kali belajar ataupun orang yang sudah lama belajar. Anak-anak bagus diajarkan kitab ini. Nah, orang dewasa itu pun bagus diajarkan kitab ini. Nah, akan tetapi tentu berbeda-beda cara pembahasannya, berbeda uslubnya.
Kalau kita mengajarkan ke anak-anak tentu dengan yang lebih ringkas. Kalau kita mengajarkan ke orang dewasa tentu dengan cara yang lebih terperinci. Jadi kesimpulannya, kitab ini bagus untuk semua kalangan. Baik. Kemudian pada malam hari ini dan kesempatan selanjutnya insyaallah taala kita akan mencoba membahas kitab ini. Yang kita pakai di sini adalah syarah salah satu usul li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita salah satu usul yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau dilahirkan di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Penting untuk menghafalkan tahun lahir atau tahun wafatnya. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah, dilahirkan di Uyainah di Najd ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Untuk biografi lebih lengkapnya antum bisa merujuk kepada kitab-kitab yang khusus membahas tentang biografi Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian siapa itu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi. Beliau dilahirkan pada tahun 1347 Hijriah. Kemudian beliau rahimahullah wafat pada tahun berapa? 1421. Baik, siapa yang membaca kitabnya? Zul, Iqra. Ibda min asyar. Li hadithi la yubda'u kutubahu bil basmalati. Baik, jazakallah. Qala al-muallif rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dengan mensyarah bismillahirrahmanirrahim. Di sini Syekh Utsaimin sangat terperinci sekali. Kita mulai dari syarah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismi. Ibtada al-muallif rahimahullahu kitabahu bil basmalah. Ibtada, memulai. Penulis rahimahullah memulai kitabnya bil basmalah dengan bismillah. Kenapa? Iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Karena mengikuti Al-Qur'an, fa innahu mabdu'un bil basmalah. Karena Al-Qur'an juga dimulai dengan basmalah. Kemudian yang kedua, wattiba'an. Ya, ittiba, mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtaru. Setiap perkara zibalin yang penting, la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia akan terputus keberkahannya. Abtar artinya terputus, munqati anil barakah. Waqtidaan bir rasuli sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah, dan iqtida bin nabi, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, karena beliau memulai tulisan-tulisan beliau dengan basmalah. Karena Nabi kalau mengirim surat kepada
raja-raja yang berada di sekitar Jazirah Arab, itu Nabi selalu mengawali dengan basmalah dulu. Nah, kalau kita ditanya kenapa Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di sini memulai salah satu usul dengan kalimat bismillah, nah, ada 3 alasannya. Yang pertama tadi apa? Iqtidaan. Yang kedua ittiba'an. Yang ketiga iqtidaan bir rasul. Atau kita katakan 2 bisa. Iqtidaan dan ittiba'an. Iqtidaan bil Quran wa ittiba'an lin nabi. Paham tuh mana? Baik. Wasil. Usannifu. وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال وقدرناه مأخرا لفائدتين الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى. الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. طيب. واصل. وقدرنا أدل على المراد. فلو قلنا مثلا إنما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ ما يدري لماذا نبتدئ، لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به. Baik. Kemudian bismillah, bi kita katakan harfu jar. Kemudian isim majrur. Al jar wal majrur muta'alliqani bi mahzufi fi'lin muakharin munasibun lil maqam. Jar majrur di sini muta'alliq, berkaitan dengan mahzuf. Ada fi'il yang mahzuf sebelum bismillah. Ya, fi'ilnya sifatnya muakhar, munasibun lil maqam. Dan fi'il apa yang terhapus itu? Fi'il yang munasib, yang sesuai dengan maqam, sesuai dengan kedudukannya. Takdiruhu bismillahi aktub au usannif. Kita katakan bismillahi aktub au bismillahi usannif. Kalau antum mau makan berarti bismillahi akul. Kalau antum mau tidur bismillahi anamu. Kalau antum mau menulis bismillahi aktubu. Itu takdirnya. Jadi dia fiil yang namanya al-jar wal majrur itu labudda an yakuna hunaka ta'alluq. Kita punya kaidah dalam ilmu nahwu bahwasanya al-jar wal majrur labudda an yakuna lahu at-ta'alluq. Al-jar wal majrur itu harus punya ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Maksudnya kembali kemana dia? Ya, harus kembali kemana? Kembalinya ke fiil. Dan ketika kita mengatakan bismillah, mana fiilnya di sini? Kita katakan fiilnya mahdzuf. Apa takdirnya? Kalau mahdzuf pasti ada takdirnya kan? Takdirnya di sini sesuai dengan makomnya. Ini namanya munasibun lil maqam, sesuai dengan keadaannya. Kalau antum mau tidur berarti bismillahi anamu. Kalau antum mau membaca berarti bismillahi aqra'u. Baik. Wa qaddarnahu fi'lan li'anna al-asla fil amali al-af'al. Kenapa yang kita takdirkan itu adalah fi'il bukan isim? Karena hukum asal dalam perbuatan itu adalah fi'il bukan isim. Wa qaddarnahu muakharan. Kenapa kita takdirkan muakhar berada di belakang fi'ilnya? Kenapa tidak kita katakan aktub bismillah li faidatain? Ada 2 faedahnya. Ada 2 alasannya kenapa fi'ilnya kita taruh di belakang. Yang pertama at-tabarruk bil bada'ah bismillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita bertabarruk. Mana tabarruk? Talabul barakah, meminta keberkahan. Kita memulai dengan nama Allah, itu bentuk kita meminta keberkahan. Kemudian yang kedua, apa faedahnya kita meletakkan fiilnya di belakang? Ifadatul hasri, agar ada makna pembatasan. Al-hasar artinya pembatasan. Kenapa? Li'anna taqdimal muta'alliqi yufidul hasra. Karena mengedepankan muta'alliq itu memiliki makna al-hasar, memiliki makna pembatasan.
Kalau kita taruh di depan fiilnya, ya, fiil itu maksudnya muta'alliqnya. Kalau antum taruh di depan aktubu bismillah, maka tidak ada makna al-hasar di situ. Maka tidak memiliki makna hasar, maka tidak ada faedahnya kita katakan. Maka lebih tepat kalau kita taruh fiilnya berada di belakang. Wa qaddarnahu munasiban li'annahu adallu 'alal murad, dan kita takdirkan dia munasib, ya, sesuai dengan keadaannya. Li'annahu adallu 'alal murad, karena itu lebih menunjukkan atas maksud. Al murad bimana al maksud. Walau qulna mathalan, contohnya kalau kita mengatakan indama nuridu an naqra'a kitaban bismillahi nabtadi. Kalau kita mengatakan ketika kita ingin membaca suatu buku, kita mengatakan bismillahi nabtadi. Ma yadri bimadza nabtadi. Ya, kita tidak tahu dengan apa dia mulai. Tapi kalau dikatakan lakin bismillahi aqra yakunu adallu 'alal murad alladhi abtadi'u bihi. Tapi kalau dia mengatakan bismillahi aqra, ini akan lebih menunjukkan atas makna yang diinginkan. Ya. Ya, tidak perlu antum terlalu pusingkan di sini ya. Ini fiqh lughahnya di sini. Ini hanya ijtihad beliau saja di sini. Ini pendapat apa namanya? Kalau antum nggak paham sudah biarkan saja. Bukan ini pembahasannya. Ini masih bab-bab muqaddimahnya. Baik. Kemudian lafzul jalalah. Lafzul jalalah Allah. Alamun. Alamun 'alal bari jalla wa 'ala wa huwa al-ismu alladhi yattabi'uhu jami'ul asma'i hatta innahu fi qawlihi ta'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim ila siratil 'azizil hamid. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa waylun lil kafirin min 'adzabin syadid. La naqul inna lafzal jalalati Allahu sifatun, bal naqul hiya atu bayan li'alla yakunu lafzul jalalati tabi'iyatan na'ti lil man'uti. Baik. Kemudian bismillah, selesai kita dari bismi. Sekarang lafzul jalalah. Ya. Lafzul jalalah Allah itu adalah alamun, itu adalah suatu nama. Alal bari jalla wa ala. Nama atas zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia. Wa huwal ismul ladzi tattabi'uhu jami'ul asma. Itulah nama yang diikuti oleh nama-nama yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya nama Allah yang paling tinggi, yang paling mulia itu adalah Allah. Ya. Adapun yang lainnya semisal Ar-Rahman, Ar-Rahim itu berada di bawahnya, mengikuti lafzul jalalah. Jadi nama Allah, kalau saya ingin mensyarah di dalam kitab beliau yang lain, beliau mengatakan Allah itu berasal dari kata al-ilah. Al-ilah di mana al-ma'budu bihaqqin. Jadi lafzul jalalah itu maknanya adalah sembahan yang berhak disembah dengan penyembahan yang benar. Apa dalilnya bahwasanya lafzul jalalah ini adalah nama Allah yang paling mulia? Itu di firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Suatu kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, bi'idni rabbihim, dengan izin dari Rabbmu, ila siratil azizil hamid, menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah katakan Allahil ladzi. Allahi di sini lafzul jalalahnya majrur, berarti dia sebagai tabi' di sini. Tabi' kepada Al-Azizi Al-Hamid. Berarti siapa itu Allah? Yaitu Al-Aziz Al-Hamid yang disebutkan di ayat sebelumnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu yang memiliki segala yang berada di langit dan segala yang berada di bumi. Wa wailun lil kafirin min adzabin syadid, dan sungguh celaka orang-orang yang kafir dari azab yang pedih. Surat Ibrahim ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. La naqul inna lafdzul jalalati Allah sifah. Tidak kita katakan bahwasanya Allah itu adalah kata sifat, bukan. Nah,
bal naqulu hiya atfu bayan. Kita katakan dia adalah atfu bayan. Sudah belajar atfu bayan? Belum. Belum belajar. Bab ataf belum ya? Belum ya. Baik. Hiya atfu bayan li alla yakuna lafzul jalalah tabi'an tabaiyatan na'ti lil man'ud. Tidak boleh kita katakan dia sebagai na'at man'ud di situ. Karena apa? Karena kalau kita katakan dia sebagai na'at man'ud, tentu dia sebagai pengikut saja. Nah, dan kita katakan tadi bahwasanya lafzul jalalah adalah Allah, kata Allah itu adalah lafaz yang paling mulia. Maka kata Al-Aziz, Al-Hamid di ayat sebelumnya itulah yang sebagai pengikut sebenarnya di situ. Paham maksudnya? Jadi walaupun posisinya lafzul jalalah berada di ayat kedua, bukan berarti yang ayat yang pertama lebih tinggi mananya. Tapi ayat yang kedua inilah yang lebih tinggi. Nah, kenapa kita katakan begitu? Karena posisinya di sini adalah atfu bayan namanya. Nah, apa itu atfu bayan? Insyaallah nanti kan kita bahas di pembahasan nahwu di situ. Baik. Ismun al-muttasafu. Baik. Kemudian katakan bismillahirrahman. Ar-Rahman, mana Ar-Rahman? Ar-Rahman ismun minal asma'i. Rahman adalah nama dari nama-nama Allah. Al-mukhtassah billah, yang khusus hanya untuk Allah saja. Tidak boleh kita nisbatkan kepada orang. Bagaimana kalau antum menamakan anak antum dengan Ar-Rahman? Boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Jadi bagaimana yang benarnya? Kita jadikan dia sebagai mudhafun ilaih. Kita katakan Abdurrahman. Ya. Abdurrahman boleh, karena Abdurrahman artinya hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahman saja enggak boleh. Ya. Karena apa? Karena Ar-Rahman itulah nama yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. La yutlaqu ala ghairihi, tidak diberikan kepada selain Allah. War-Rahman, adapun Ar-Rahman ini maknanya apa? Al-muttasab birrahmatil wasi'ah, yaitu satu zat yang disifati dengan rahmat yang luas. Allah itu dinamakan Ar-Rahman karena dia memiliki sifat maha penyayang, dan sifat maha penyayangnya sifatnya luas di sini. Ar-Rahmah al-wasi'ah. Kalau untuk melihat dari segi saraf, Ar-Rahman itu wazannya apa? Fa'lan. Fa'lan itu wazan apa? Wazan apa? Isim fa'il. Wazan isim fa'il. Ar-Rahman itu berarti isim fa'il. Berarti kalau kita katakan Ar-Rahman itu berarti kita mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki sifat rahmat. Rahmat yang bagaimana? Rahmat yang luas. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Mana Ar-Rahim? Iqra. Wa ala ghairihi. Al-musilu rahmatahu ila man yasha min ibadihi kama qala Allah ta'ala yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqrabun. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala ghairihi. Adapun Ar-Rahim itu boleh kita gunakan untuk menamakan Allah dan untuk selainnya. Nah, jadi Ar-Rahim boleh, kalau Ar-Rahman enggak boleh karena dia wazannya isim fa'il. Baik. Wa ma'nahu dzurrahmatil wasilah. Dan mana Ar-Rahim wazan fa'il, ya, mananya apa? Dzurrahmah, yang memiliki rahmat yang wasilah. Mana al-wasilah? Yang terus menerus. Kalau tadi Ar-Rahman itu memiliki rahmat yang luas. Kalau Ar-Rahim itu memiliki rahmat yang terus menerus, tidak terputus. Ya. Far-Rahman dzurrahmatil wasi'ah war-Rahim dzurrahmatil wasilah. Ar-Rahman itu artinya yang memiliki rahmat yang luas. Ar-Rahim itu artinya memiliki rahmat yang tidak terputus. Fa'idha jumi'a, kalau dua kata ini dikumpulkan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, saral muradu birrahim al-musilu rahmatahu ila man yasha min ibadihi,
Maka ar-rahim kita artikan dengan makna lain, yaitu al-musilu rahmatahu, yang memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dia kehendaki dari kalangan hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-21, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah itu mengadab siapapun yang dia kehendaki, wa yarhamu man yasha, dan Allah itu memberikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepada Allah lah kita itu akan dikembalikan. Berarti kalau dua kata ini digabungkan maka maknanya berbeda. Kalau dia sendirian maka dia memiliki makna yang lainnya. Ini maknanya kalau kita katakan idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua lafaz yang kalau dia terpisah maka dia memiliki makna sama dengan yang lainnya. Tapi kalau dia bergabung maka dia masing-masing memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana lafaz Islam dan lafaz iman. Kalau kita katakan Islam itu maksudnya iman. Kalau kita katakan iman itu maksudnya Islam. Tapi kalau Islam dan iman digabungkan dalam satu kalimat maka maknanya berbeda. Islam artinya perbuatan yang zahir, iman itu perbuatan hati, keyakinan. Maka lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim juga begitu. Kalau dia dipisah, Ar-Rahman artinya Ar-Rahim, Ar-Rahim artinya Ar-Rahman. Tapi kalau digabung maka Ar-Rahman artinya rahmat yang luas, Ar-Rahim artinya rahmat yang terus menerus. Maka lafaz Ar-Rahim ini boleh kita gunakan untuk mensifati selain Allah juga. Ar-Rahim, misalkan ada orang yang sangat penyayang kepada saudaranya, kita katakan dia Ar-Rahim, boleh. Ya. Misalkan Nabi di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi adalah Ar-Rahim. Bahwasanya Nabi dikatakan Rahim di situ di dalam ayat, yaitu maha. Kita tidak artikan maha di situ ya. Kita artikan bahwasanya Nabi itu memiliki sifat rahmat. Hanya saja rahmatnya manusia dengan rahmatnya Allah tentu berbeda. Tapi ini masih muqaddimah ya, masih belum masuk ke intinya. Jadi antum simak saja semampunya dulu. Karena belum masuk ke inti ini kita katakan tadi, makanya dikatakan tadi muqaddimahnya di sini dibagi menjadi 3 bagian. Ini bagian muqaddimah yang pertama. Ya, yang mungkin di sini kita akan lebih banyak melihat dari tinjauan bahasanya. Maka kalau antum mendapati ada istilah-istilah yang tidak antum pahami, itu karena emang belum antum pelajari di pelajaran bahasa antum. Baik. Al-Basi itu ada al-idraki bil kulliyah. Al-thaniya al-jahl murakkab wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalif ma huwa alayhi. Al-rabi'atu al-wahmu wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali diddin rajihin. Al-khamisah الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو. طيب السادسة الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. طيب والعلم يكفي. Kemudian Syekh mengatakan di situ i'lam. Setelah beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan i'lam. Di sini kita syarah per kata sekarang sih. Jadi terperinci sekali syarah sistemnya. I'lam itu jenisnya apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa namanya nih? Fi'il amal. Dari kata alima ya'lamu. Alima ya'lamu itu masdarnya apa? Ilmun. Sekarang al-ilmu itu artinya apa? Al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazim. Mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang jazim. Mana jazim? Yang kokoh.
Jadi antum mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang kokoh dan sesuai dengan fakta sebenarnya, itu dinamakan pengetahuan al-ilmu. Karena tingkat pengetahuan seseorang terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Nah, kalau anda tanyakan ke antum, 14 ditambah 28 berapa? Kayaknya 26 misalkan. Antum menjawab begitu. Enggak yakin antum. Enggak yakin antum. Kalau antum enggak yakin, itu tidak dinamakan al-ilmu. Ya, ketika anda tanya antum 1 tambah 1 dengan tegas antum mengatakan 2, tidak ada keraguan sedikit pun, dan benar jawaban antum, maka itu dinamakan al-ilmu. Jadi antum mengetahui sesuatu dengan yakin dan sesuai dengan fakta sebenarnya, baru antum dikatakan mengilmui sesuatu tersebut. Ya, kalau tanyakan antum 1 tambah 1, antum jawab dengan yakin 4, al-ilmu atau bukan? Bukan. Tapi kan jazim di situ. Ya, dinamakan ilmu tidak? Tidak, walaupun dia dengan jazim di situ. Nah, itu namanya al-jahl al-murakkab nanti di situ. Ya. Jadi al-ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan pengetahuan yang antum miliki itu adalah pengetahuan yang kokoh, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di situ. Bagaimana kalau antum tidak tahu? Itu tingkatan yang kedua. Wa maratibul idrak sittun. Tingkatan kita mengetahui sesuatu itu ada 6. Yang pertama adalah ilmu tadi. Ya, pengetahuan seseorang terhadap sesuatu itu dibagi menjadi 6 tingkatan ini. Kalau antum beneran yakin, itu namanya al-ilmu. Nah, kalau nggak yakin atau nggak tahu sama sekali, itu tingkatan yang kedua, al-jahlul basit namanya. Apa itu al-jahlul basit? Wa huwa adamul idraki bil kulliyah. Adam artinya tidak mengetahui secara global. Jadi antum tidak memiliki pengetahuan sama sekali terhadap sesuatu tersebut. Ketika tanya antum 1 tambah 1 berapa, antum diam di situ nggak tahu jawabannya apa, maka itu dinamakan al-jahlu al-basir. Ditanya misalkan Fathu Makkah terjadi pada tahun berapa, antum diam saja nggak tahu jawabannya, maka itu namanya al-jahlu al-basir. Baik. Kemudian di bawah al-jahlul basit itu ada yang ketiga namanya al-jahlu al-murakkab. Sifat jahil yang murakkab. Apa itu murakkab? Tersusun, double dia, menumpuk. Apa itu? Al-jahlul murakkab wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Yaitu mengetahui sesuatu dari sisi yang bertentangan dengan fakta sebenarnya. Ya. Contohnya tadi, ketika antum mengatakan 1 tambah 1, antum dengan yakin mengatakan 4, itu namanya al-jahlu al-murakkab. Dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Nah, itu jahlul murakkab. Dia yakin dengan jawabannya. Nah, dia yakin itulah jawaban yang benar, tapi padahal itu adalah jawaban yang salah. Maka itu dinamakan al-jahlu al-murakkab. Baik, kemudian tingkatan yang keempat, al-wahmu. Apa itu al-wahmu? Wa huwa idraku syai' mahtimali diddin rajihin. Yaitu mengetahui sesuatu tapi ada kemungkinan diddin rajihin. Kemungkinan yang bertentangan dengan yang rajih. Kalau antum ragu-ragu, misalkan tanya antum 1 tambah 1 berapa? Antum jawab, anak kayaknya 2, tapi mungkin 3. Berarti ada 2 kemungkinan jawaban antum di situ, 2 atau 3. Dan tentu di situ antum akan lebih condong ke mana di situ? Antum lebih yakinnya yang mana? Kalau antum lebih yakin kedua, maka itu dinamakan rajih. Kalau antum lebih yakin lebih yakinnya yang kedua, maka yang 2 itu dinamakan rajih, yang 3 dinamakan marjuh. Nah, sekarang tanya antum bilang 1 tambah 1 sama dengan 2 atau 3. Berapa persen antum yakin kalau 2 jawabannya? Antum katakan misalkan 70%. Saya yakin 70% 2 jawaban yang benar. Nah, kemudian saya yakin 30% 3 jawaban yang benar. Nah, maka di situ yang mana yang dinamakan waham di situ? 2 atau 3? Nah, yang 3. Nah, yang 3 itulah dinamakan waham. Dan ketika antum mengetahui sesuatu tapi pengetahuannya persentasenya sedikit dibandingkan dengan yang tidak. Ya, ketika antum lagi sholat, ini kayaknya anak kentut apa enggak ini? Ya, biasanya begitu kan? Atau tadi udah wudhu apa tidak?
Maka di situ kan ada dua kemungkinan, wudu dan tidak. Antum tanyakan ke diri antum, persentase antum yakin di atas wudu itu berapa persen? Ambil jumlah yang paling banyak. Kalau antum yakin 70% antum wudu dan 30% belum berwudu, maka yang antum beramal dengan yang 70%. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ambil yang 70%. Kemudian yang 30%-nya itu dinamakan waham, itu tinggalkan. Itu was-was dari syaitan. Paham ya? Yang jadi muskilah sekarang bagaimana kalau 50-50 sekarang? Ana yakin 50% wudu, tapi 50%-nya ana yakin juga tidak wudu. Belum berwudu. Nah, maka 50-50 itu dinamakan asyak. Itulah tingkatan yang kelima. Paham ya? Jadi syak itu kapan terjadinya syak itu? Yaitu ketika kemungkinannya sama besar, kemungkinannya sama-sama kuat di sini. Antum sudah bahas di sini di Qawaid Fiqhiyah ya, sama Ustaz Khaliful Hadi ya. Antum sudah bahas itu. Bahwasanya apa antum katakan di kaidah yang mengandung kata asyak kemarin? Al-ilmu la yazulu bisyak. Ilmu itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Keraguan yang bagaimana? Keraguan yang sifatnya 50-50 tadi. Ya, sekarang secara logika bisa nggak yang 50% mengalahkan yang 100%? Nggak bisa, karena jumlahnya lebih sedikit, persentasenya lebih sedikit. Kemudian yang keenam itu adz-dzan. Apa itu adz-dzan? Yaitu idraku syai' mahtimali diddin marjuh. Nah, ini tadi kita katakan yang lebih kuat tadi. Kalau antum yakin tadi kentut, misalkan antum yakin lagi sholat ini, kayaknya anak kentut tadi. Keyakinannya 70% kentut. Dan kemudian 30% tidak. Maka yang 70% itu dinamakan adz-dzan. Kemudian yang 30% dinamakan waham. Paham maksudnya di sini? Ngerti enggak? Sekarang anak kasih contoh, misalkan anak katakan 2 ditambah 2, anak ragu-ragu 4 atau 5. Tapi anak lebih condong 70% ke 4, 30% ke 5. Yang mana waham di situ? Yang mana wahamnya? Yang 5. Kemudian yang 4 itu namanya apa? Adz-dzan. Kemudian kalau anak mengatakan 2 tambah 2, 50% 4, 50% 5. Apa namanya di situ? Itu namanya asyak. Kalau sama itu berarti asyak. Kemudian kalau anak yakin 2 tambah 2 sama dengan 4, tidak keraguan sedikit pun, itu dinamakan al-ilm. Kalau anak katakan 2 tambah 2 sama dengan 5 dengan yakin sambil senyum pula di situ, al-jahlu al-murakkab. Atau 2 tambah 2 ditanya berapa 2 tambah 2, anak diam, nggak tahu jawabannya sama sekali. Nah, itu dinamakan al-jahlu al-basit. Ngerti bedanya semua ya? Baik. Wal ilmu yanqasimu ila qismain. Ilmu itu dibagi menjadi 2, daruriyun wa nazari. Apa itu ilmu? Ilmu daruri, fad-daruriyu ma yakunu, ana saja yang baca ya biar kita cepat. Fad-daruriyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nadhalin wa istidlalin. Kal ilmi bi anna an-nara haratun masalan. Ilmu itu dibagi menjadi 2, daruri dan nazari. Secara ringkasnya, daruri itu adalah ilmu yang tidak butuh pembelajaran. Kemudian nazari itu butuh kepada pembelajaran. Pengertian daruri di sini, mayakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Itu ilmu yang kita mengetahui sesuatu dengannya itu daruri, sifatnya daruri. Bihaitsu yattaru ilaihi min ghairi nazar. Tidak perlu kita melihat, tidak perlu kita beristidlal. Seperti antum mengetahui bahwasanya api itu panas. Antum nggak perlu masuk sekolah untuk bisa mengetahui bahwasanya api itu panas. Itu namanya ilmu daruri. Tapi ketika antum ditanya berapa zakat kalau kita punya 40 ekor kambing, itu perlu sekolah, perlu baca kitab kita untuk bacanya, untuk tahu jawabannya. Berarti dia bukan ilmu daruri. Antum mengetahui bahwasanya api itu panas, es itu dingin, dan seterusnya, itu namanya ilmu daruri yang antum pelajari dari kehidupan antum sehari-hari. Wan nazari ma yahtaju ila nadharin wastidlalin kal ilmi biwujubin niyyah fil wudu.
Nah, adapun ilmu nazari itu yang butuh kepada pembelajaran, butuh kepada penelitian, butuh kepada istiqra untuk bisa mengetahui jawabannya. Contohnya antum mengetahui tentang wajibnya niat ketika berwudu. Masalah wajibnya niat ketika berwudu itu tidak bisa antum mengetahui tanpa belajar, harus belajar untuk tahu. Maka pengetahuan itu dinamakan pengetahuan daruri atau nazari? Nazari. Baik. Kemudian Syekh mengatakan i'lam rahimakallah. Rahimakallahu, rahima fi'il madi. Kemudian lafzul jalalah sebagai fa'il. Rahimakallahu afadha 'alaika min rahmatihi allati tahsulu biha 'ala matlubika wa tanju min mahdzurika. Fal ma'na ghafarallahu laka ma madha min dzunubika wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbalu minha hadza idza afradta ar-rahmah. Amma idza qaranta bil maghfirah fal maghfiratu lima madha minaz dzunubi war rahmatu wat taufiqu lil khairi was salamati minaz dzunubi fil mustaqbal. Ma mana ilam rahimakallah? Ma mana kalimat rahimakallah? Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, itu artinya afadha 'alaika min rahmatihi. Semoga Allah memberikan kepadamu, mengucurkan kepadamu nikmat yang banyak, rahmat yang banyak. Afadha artinya memberikan dengan banyak. Artinya itu afadha. Allati tahsulu biha 'ala matlubika wa tanju min mahzurika. Ya, yang dengannya engkau akan mendapati hal-hal yang engkau cita-citakan dan engkau akan selamat dari hal-hal yang mencelakakanmu. Fal makna ghafarallahu laka ma madha min dzunubika. Maka makna rahimakallah itu adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lampau. I'lam rahimakallah. Jadi doa dari Syekh di sini kepada kita yang mempelajari usul salasah, semoga Allah merahmati kita. Apa artinya semoga Allah merahmati kita? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Wa waffaqaka, dan semoga Allah memberikan taufik. Wa asamaka, dan menjaga kita. Fima yastaqbalu minha, dari dosa-dosa yang akan kita hadapi di masa depannya. Paham maksudnya ya? Jadi rahmat itu bukan untuk yang telah lampau saja, tapi untuk yang akan datang. Itulah kenapa kita kalau kita menyebutkan nama seseorang, kita disunahkan menyebutkan yang sudah meninggal, kita disunahkan menyebutkan rahimahullah. Semoga Allah merahmati dia. Berarti di situ artinya apa? Semoga Allah membebaskan dia dari siksaan azab kubur dan memudahkan hisab amalannya. Paham maksudnya ya? Itu maksudnya. Itu kalau rahimahullah untuk orang yang sudah meninggal. Tapi untuk orang yang hidup, kalimat rahimakallah itu artinya semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lewat dan dosa-dosamu yang akan datang. Semoga Allah menjagamu dari dosa-dosa yang akan datang. Semoga Allah menjagamu agar tidak terjatuh kepada dosa-dosa yang kedepannya nanti. Paham maksudnya ya? Jadi luas sekali cakupan mana dari rahimakallah. Itu kalau hanya ar-rahmah saja. Nah, hadza idza afradta ar-rahmah. Itu kalau sendirian kata ar-rahmah. Amma idza qaranta bil maghfirah, adapun kalau kita katakan rahmat dan maghfirah, misalkan Anda katakan ke antum, semoga Allah merahmati antum dan memberikan maghfirahnya, maka di sini beda artinya. Ya. Kalau Anda menggandeng kata rahmat dengan kata maghfirah, itu berarti rahmat artinya untuk perkara yang sudah lewat dari dosa-dosa, warahmah wat taufik lil khair was salamah minadz dzunubil mustaqbal, dan rahmat atau taufik, ya, petunjuk dari Allah untuk melakukan kebaikan agar selamat dari dosa-dosa di masa yang akan datangnya. Wa sani'ul muallif rahimahullahu taala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatabi wa qasdil khairi lahu. Dan perbuatan muallif di sini dengan menyebutkan rahimakallah itu menunjukkan atas perhatian beliau dan kasih sayang beliau terhadap orang yang diajak bicara, yaitu para pembaca kitab ini. Beliau mengharapkan kebaikan bagi kita, maka kita didoakan dengan kalimat rahimakallah. Jelas di sini ya. Jadi i'lam rahimakallah ini kalimat doa yang diselipkan oleh
oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bagi para pembaca kitab ini. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. 4 permasalahan ini bisa kita gabungkan menjadi satu dengan mengatakan bahwasanya itu adalah tauhid. 4 permasalahan ini adalah perincian dari tauhid. Kenapa? Karena kaidah dalam tauhid mengatakan awwalu wajibin wa akhiru wajibin huwa at-tauhid. Kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir itu adalah tauhid. Kenapa kita katakan kewajiban yang pertama? Karena Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Berarti perintah yang pertama apa? Tasyahud dulu. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman, Nabi berpesan kepada Mu'adz, sampaikan pertama kali tentang apa? Ajarkan mereka la ilaha illallah, ajarkan mereka syahadat, ajarkan mereka tauhid. Berarti tauhid adalah awal wajibin, kewajiban yang pertama. Tauhid juga adalah akhir wajibin, kewajiban yang terakhir. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang hendak meninggal di kalangan kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Berarti awal dari kehidupan kita dan akhir dari kehidupan kita hendaknya selalu dengan tauhid. Paham ya? Baik. Maka di sini wajib bagi kita mempelajari 4 masalah, 4 permasalahan yang merupakan pembahasan dari atau perincian dari tauhid. Hadhil masailul lati dzakaraha al-muallif rahimahullahu taala tashmulud dina kullahu. 4 permasalahan ini yang disebutkan oleh Syekh nanti itu adalah permasalahan yang mencakup agama Islam ini seluruhnya. Ya. Fahiya jadiratun bil inayah. Maka ini penting sekali untuk diperhatikan. Li'izami naf'iha, karena besar sekali manfaatnya. Misalkan sekarang ada orang non muslim, ada orang kafir datang menghadap ke antum ingin masuk Islam. Tapi sebelum itu dia ingin bertanya-tanya kepada antum tentang Islam. Ya. Maka apa yang pertama kali antum kasih tahu? Islam itu kan luas sekali. Ya. Ada fikih, kemudian ada hadis, ada akidah, ada tafsir, sebagainya. Yang mana yang antum beritahukan di situ? Ya. Orang ini bertanya ke antum, ya akhi, saudaraku, sampaikan kepadaku tentang agama Islam dengan kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat-kalimat yang bisa mewakili semua ajaran Islam. Apa yang antum sampaikan di situ? Itulah yang 4 hal yang akan kita bahas sekarang. 4 permasalahan yang mencakup semua pokok agama. 4 permasalahan ini hendaknya diketahui oleh setiap muslim. Ya. Antum ditanya sama orang kafir, jelaskan kepada saya tentang agama Islam, kan nggak mungkin antum sebutkan semua isi dalam kitab tauhid atau semua isi dari apa yang antum pelajari di sini. Itu membutuhkan bersemester-semester di situ ya, bukan berhari-hari lagi. Ya. Maka yang kita sebutkan adalah 4 hal ini. Apa itu? Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama adalah ilmu. Apa itu maksudnya ilmu? Tadi sudah kita bahas ilmu pengertian secara istilah. Sekarang kita melihat ilmu secara syariat. Dalam pembahasan tauhid, dikatakan kita berilmu dalam tinjauan syariat Islam adalah ketika kita ma'rifatullah, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma mana ma'rifatullah? Kita lihat di sini, ai ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi, ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal iz'anu wal inqiyadu lahu. Maka yang dimaksud dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah, yaitu mengenal Allah dengan hati. Mengenal Allah dengan hati, ma'rifatan dengan pengenalan, tastalzimu qabula ma syara'ahu, dengan pengenalan yang mewajibkan kita untuk menerima apa yang disyariatkan olehnya. Nah, dalam bahasa Indonesia kan kita kenal istilah tak kenal maka tak sayang, gitu kan ya. Maka kalau kita tidak kenal Allah, bagaimana kita akan bisa mengamalkan atau bagaimana kita akan bisa mempraktekkan apa-apa yang diperintahkan olehnya?
Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati, yang pengenalan itu nanti akan mengharuskan kita untuk menerima segala yang disyariatkan oleh Allah. Allah mensyariatkan puasa, Allah mensyariatkan zakat, Allah mensyariatkan salat dan sebagainya. Itu semua akan mudah kita amalkan kalau kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ada yang malas-malasan salatnya, kemudian nggak mau bayar zakat, nggak mau puasa sebagainya. Kenapa itu? Apa yang kurang di situ? Apakah imannya kurang? Kita katakan dari pengenalannya kepada Allah yang kurang di situ. Karena seandainya kalau dia mengenal Allah dengan al-asma'ul husna wa sifatihil ulia, ketika kita mengetahui Allah itu maha tinggi dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, maka tentu kita tidak akan berani untuk melanggar perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak bermaksiat itu adalah orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Kenapa dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah? Karena mereka tidak mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Maka mengenal Allah itu adalah kewajiban yang pertama. Dengan mengenal wa tahqimu syari'atihi allati sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bisa berhukum dengan syariat yang dibawa oleh nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah agar berhukum dengan hukum Al-Quran, agar berhukum dengan hukum Islam. Nah sekarang kalau kita tidak mengenal Allah, maka mungkin apa tidak kita mengenal hukum-hukum Allah? Tidak mungkin. Hukum-hukum Allah itu adalah syariat-syariatnya. Maka untuk mengetahui syariatnya terlebih dahulu kita harus paham, kita harus mengenal siapa pembuat syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nadhari bil ayati syar'iyyati fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Wa yata'arraful 'abdu 'ala rabbih. Nah, seorang hamba mengenal Rabbnya bin nadhar, dengan melihat kepada ayat-ayat syar'iyyah. Apa tial ayat secara bahasa? Al-alamah. Al-ayatu lughatan al-alamah. Ayat itu maksudnya adalah tanda, dan tanda-tanda Allah itu banyak. Ayat-ayat Allah itu banyak, dibagi menjadi dua, al-ayah asy-syar'iyyah dan al-ayah al-kauniyah. Al-ayah asy-syar'iyyah itu adalah yang termasuk di dalam Al-Qur'an, yang tersampaikan di dalam hadis. Itu al-ayat asy-syar'iyyah. Kemudian apa-apa yang tampak dalam penciptaan yang ada di sekeliling kita, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menumbuhkan tanaman-tanaman, Allah menghidupkan dan mematikan, itu dinamakan al-ayat al-kauniyah. Maka untuk mengenal Allah, maka kita perlu mengenal ayat-ayat tadi, tanda-tanda tadi. Makanya ayat Al-Quran dinamakan ayat Al-Quran. Kenapa? Karena itulah tanda atas keberadaan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Fal ayatu syar'iyyah fi kitabillahi azza wa jalla. Maka ayat syar'iyyah itu adalah yang termasuk, tertulis, termaktub di dalam Al-Qur'an dan tertulis di dalam hadis-hadis Nabi. Wan nadharu fil ayatil kauniyah allati hiyal makhluqat. Dan kita melihat kepada ayat-ayat kauniyah itu yang termasuk yang ada di dalam diri makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insan, karena manusia, kullama nadhara fi tilkal ayati izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Karena seorang manusia setiap kali dia melihat kepada ayat-ayat tadi akan bertambah ilmunya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendalami tanda-tanda tadi, kita akan makin mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, ada juga dalam tanda-tanda itu di dalam diri-diri kalian. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Apakah kalian tidak mengilmuinya? Baik, maka mengenal Allah itu kita katakan bisa melalui dua cara ini. Yang pertama dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang kedua dengan mempelajari makhluknya, dengan mentadabburi makhluknya. Misalkan antum pergi liburan ke gunung, ke pantai, yang pertama kali tugas kita di situ adalah mentadabburi betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kagumi ciptaannya,
kita katakan pantai ini indah sekali, pemandangan ini bagus sekali, maka zat yang menciptakannya jauh lebih indah, jauh lebih bagus daripada ciptaannya. Ya. Kita lihat di dalam kondisi kondisi badan kita, misalkan bagaimana Allah ciptakan tubuh manusia itu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya, ya, fi ahsani taqwim, dalam ciptaan yang sebaik-baiknya. Allah bentuk tubuh kita sedemikian rupa, maka tentu zat yang mampu untuk menciptakan tubuh yang sedemikian rumit ini tentu adalah zat yang maha kuasa. Nah, tidak mungkin manusia tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Tidak mungkin seorang manusia itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Allah dan manusia itu sama-sama membuat sesuatu, tapi membuatnya Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi manusia itu membuat sesuatu dari yang ada kepada hal yang lainnya. Ada orang bikin pesawat, sebelumnya pesawatnya ada nggak? Nggak ada, tapi bahan-bahannya ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang sebelumnya manusia itu tidak ada, diciptakan menjadi ada. Minal adam ilal wujud, amal insan minal wujud ila wujudin akhar. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala secara ringkas. Kemudian wa ma'rifatu nabiyhi. Yang dinamakan ilmu itu bukan hanya mengenal Allah, kita juga dituntut mengenal siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa'a bihi minal huda wa dinil haq. Kita mengenal Rasul itu fungsinya apa sebenarnya? Kita mengenal Nabi kita itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita mudah untuk menerima apa yang dibawa oleh Nabi berupa petunjuk dan agama yang benar. Kalau kita tidak mengenal Nabi, tidak mengenal perjuangan beliau dalam berdakwah, tidak mengenal bagaimana kepribadian beliau, tidak mengenal bagaimana sunnah-sunnah beliau, maka akan sulit bagi kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Maka Ahlus Sunnah adalah orang yang paling kenal dengan kepribadian Nabi dan kehidupan Nabi, maka mereka adalah orang-orang yang paling mudah untuk mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi. Kita lihat orang bid'ah, ketika mereka mengamalkan bid'ahnya, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi, di waktu itu yang bersamaan juga mereka sedang membunuh atau menghilangkan sunnah-sunnah Nabi. Tidaklah muncul satu bid'ah kecuali dia telah membunuh sunnah-sunnah yang ada. Ya, contohnya, bid'ah baca Yasin malam Jumat, itu telah membunuh sunnah apa? Sunnah baca surat Al-Kahfi. Yang disunnahkan baca surat Al-Kahfi, ya, tapi mereka malah baca surat Yasin. Apakah baca surat Yasin nggak boleh? Boleh, teman, penempatannya bukan di situ. Ya, penempatannya bukan di situ. Maka ketika kita mengenal Nabi SAW, kepribadian beliau, sunnah-sunnah beliau, ajaran-ajaran beliau, maka akan gampang bagi kita untuk mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Akan gampang bagi kita untuk memelihara jenggot. Akan gampang bagi kita untuk tidak isbal. Akan gampang bagi kita untuk menundukkan pandangan. Akan gampang bagi kita untuk menjaga lisan dan seterusnya. Ketika kita mengenal siapa pembawa syariat dari Allah ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa tasdiqihi fima akhbar. Fungsi dari kita mengenal Nabi juga adalah agar kita gampang membenarkan berita-berita yang dibawa oleh Nabi seputar tentang peristiwa hari kiamat. Wa imtitsali amrihi fima amar. Juga akan mudah bagi kita untuk mempraktekkan perintah-perintahnya. Wajtina bima naha anhu wa zajar. Dan mudah bagi kita juga untuk menjauhkan diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa tahkimi syariatihi war ridha bi hukmihi. Mudah juga bagi kita untuk berhukum dengan syariat-syariatnya dan ridha dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, sesungguhnya mereka itu tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai penengah dalam permasalahan yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak akan mendapati dalam diri mereka haraj, rasa berat, fi mimma qadaita, dari hal yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan hendaknya itu mereka menerima apa yang telah engkau tetapkan. Maka
Kemudian misalkan di ayat yang lain kita katakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Dikatakan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah itu tergantung dengan kecintaan kita kepada Nabi. Maka mustahil ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tidak mencintai Nabi. Mustahil itu. Ya, karena mencintai Nabi itu konsekuensinya adalah mencintai kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari saja, misalkan ada seorang laki-laki, dia mencintai suatu benda, kemudian antum membenci benda tersebut, maka mungkin gak laki-laki tadi akan mencintai antum? Tidak mungkin. Misalkan ada seorang bapak, dia punya motor favorit, ya, antum sebagai anak gak suka sama motornya itu, ya, antum menunjukkan ketidaksukaan kepada motor benda tersebut kepada bapak antum, maka bapak antum akan marah apa tidak sama antum? Marah di situ. Ya, karena antum tidak menyukai apa yang dia sukai, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai nabinya, maka kita dituntut untuk mencintai nabi. Ya, karena kecintaan kita kepada nabi itu akan mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah kepada kita. Ya, kita mencintai nabi bukan karena fisik beliau sempurna, bukan karena akhlak beliau, tidak, tapi karena yang pertama dan utama karena Allah yang memerintahkan kita untuk mencintai nabi beserta para sahabat di situ. Baik. Maka mustahil ada seorang yang mengaku diri beriman dan mereka tidak mencintai Nabi atau bahkan mencela para sahabat. Gitu ya. Kita lihat misalkan ajaran Syiah, mereka membenci para sahabat, membenci Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka kita katakan pondasi keimanan mereka telah hancur di situ karena mereka tidak mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Kalau kita tidak mencintai orang-orang dicintai oleh Nabi, maka bagaimana akan mendapatkan kecintaan Nabi? Kalau kita tidak mendapatkan kecintaan Nabi, maka bagaimana Allah akan mencintai kita? Baik. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu hendaknya dia berkata ketika idza du'u ila Allah, ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar memberikan hukum di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, hendaknya mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itu baru orang yang beriman. Ketika diperintahkan, ya, ketika Nabi memberikan keputusan dalam permasalahan mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berbeda pendapat, jika kalian berbeda pendapat dalam suatu masalah, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikan permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, karena itu adalah konsekuensi dari kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah suatu kebaikan dan takwil yang sangat baik. Wa qala azza wa jalla falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Nabi itu berhati-hati, karena mereka akan tertimpa tusibahum fitnah, tertimpa fitnah, aw yusibahum azabun alim, atau mereka akan tertimpa azab yang pedih. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, atadri mal fitnah? Imam Ahmad mengatakan, apakah engkau tahu apa itu fitnah? Beliau mengatakan al-fitnatu asyirku. Fitnah itu adalah asyirk, kesyirikan. La'allahu idza radda ba'du qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Karena apa? Karena idza radda ba'du qawlihi. Kalau kita menolak sebagian dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg, maka akan ada kebengkokan dalam hati itu. Fayahlik. Nah, kemudian kita akan binasa, akan hancur. Kemudian Syekh mengatakan wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Yang dikatakan al-ilmu dalam istilah Islam itu adalah mengenal Allah yang pertama, kemudian mengenal Nabi, kemudian sekarang mengenal agama Islam. Apa maksudnya? Qauluhu ma'rifatu dinil Islam, al-islamu bima'na bil ma'nal 'am. Mengenal Islam maksudnya mengenal Islam secara umum. Huwa at-ta'abbudu lillahi bima syara'a, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang dia syariatkan.
mundu an arsalallahu rusula, sejak Allah mengutus para rasul, ila antaku masa'atu, sampai terjadinya hari kiamat. Kama dzakara azza wa jalla fi dzalik, kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsira, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang banyak sekali, tadullu ala anna asy-syara'i as-sabiqata kulluha islamun lillahi azza wa jalla. Itu menunjukkan bahwasanya syariat para nabi semuanya, seluruhnya yang telah terdahulu, kulluha Islam, semuanya itu adalah Islam. Jadi salah kalau kita mengatakan Islam itu adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak. Islam itu sudah ada dari zamannya Nabi Adam. Ya. Jadi syariat Islam, apa yang dibawa oleh para nabi itu dibagi menjadi dua, syariat dan akidah. Ya. Syariat dan akidah. Akidah semua para nabi itu sama. Akidah para nabi itu sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semuanya akidahnya sama. Hanya saja syariatnya yang berbeda-beda. Maksudnya syariatnya apa? Tata cara beribadahnya. Ya, ada syariat puasa, ada syariat zakat, ada syariat ini dan sebagainya. Itu berbeda-beda setiap nabi. Akan tapi akidahnya sama, akidah tauhid. Itulah ya al-Islam. Nah, kalau ditanya apa itu Islam, kita katakan Islam adalah tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah inti dari Islam. Misalnya sebagaimana Nabi mengatakan, al-wukuf Arafah, al-hajju Arafah. Nabi mengatakan haji itu adalah wukuf di Arafah. Maksudnya apa? Karena wukuf di Arafah itulah inti dari prosesi ibadah haji itu. Ibadah haji itu ada tawaf, ada sa'i, ada mabit, ada lempar jumrah sebagainya. Intinya itu ada di wukufnya. Itu termasuk rukunnya. Nanti maksudnya ya. Nah, maka Nabi mengatakan haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan berarti haji itu cukup dengan wukuf di Arafah. Maksud beliau bahwasanya inti dari haji itu adalah wukuf di Arafah. Hadis yang lain Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Berarti ibadah itu intinya adalah doa. Gitu ya. Maka kalau kita ditanya misalkan kenapa kok habis sholat nggak zikir jamaah? Jawaban antum apa? Jawaban antum apa kalau ditanya? Kenapa kok nggak zikir habis sholat? Zikir jamaah habis sholat. Nah, selain kita mengatakan bahwasanya itu tidak disyaratkan oleh Nabi, juga kita katakan bahwasanya ibadah sholat yang telah kita lakukan itu sudah mengandung doa. Paham ya? Ibadah yang sudah kita lakukan, dari berdiri, ruku, sujud itu sudah mengandung doa. Nah, jadi tidak perlu kita menambah-nambah lagi doa tersebut dengan hal yang tidak diajarkan. Kita mencukupkan diri dengan zikir-zikir yang maksur dari Nabi saja. Adapun menambahnya tidak. Paham maksudnya di sini ya? Jadi semua syariat para nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah syariatnya Islam. Ya. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka." Jadi Nabi Ibrahim muslim apa bukan? Muslim. Nabi Isa muslim apa bukan? Muslim. Nabi Yunus muslim bukan? Muslim. Semua para nabi itu adalah muslim. Ya. Kita lihat di sini bagaimana ketika Allah menciptakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, "Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna muslimaini." Jadikanlah kami berdua ini sebagai orang yang muslim. Apa arti orang yang muslim? Orang yang berserah diri. Maka ketika kita berserah diri kepada Allah, kita sudah dikatakan muslim. Paham maksudnya ya? Nah, maka mana yang lebih kuat tingkatannya di sini, muslim atau mukmin? Mana yang lebih bagus, muslim atau mukmin? Kalau muslim itu kan kita berserah diri, kalau mukmin itu kita meyakini. Ya, maka berserah diri mungkin apa tidak tanpa meyakini? Mungkin apa tidak? Tidak. Ya, kita beriman, kemudian kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikanlah kami berdua ini berserah diri kepada Engkau, wa min dzurriyyatina, juga dari anak keturunan kami, ummatan muslimatan laka, jadikanlah mereka itu ummah, ya, orang-orang yang muslimah, ya, sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Engkau.
Taib. Wal Islamu bil ma'nal khas, itu adalah Islam secara umum. Islam secara umum adalah semua dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya, itu Islam secara umum. Sekarang Islam secara khusus. Wal Islamu bil ma'nal khas ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam secara khusus adalah setelah Nabi diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahtassu bima ba'atsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna ma ba'atsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyanis sabiqata. Jami'al adyanis sabiqati. Karena apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapus, memansuhkan semua agama-agama yang terdahulu. Fasara man ittaba'ahu musliman, maka orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi ini dia dikatakan musliman, telah menyerahkan diri. Wa man khalafahu laisa bimuslimin, dan barang siapa yang menyelisihi ajaran ini maka dia tidak dikatakan muslim. Fa atba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim, maka pengikut para rasul-rasul terdahulu mereka dikatakan muslim juga ketika rasul-rasul tersebut masih hidup. Pengikutnya Nabi Isa dari kalangan para hawariyin itu juga dikatakan muslim di zaman ketika Nabi Isa masih hidup. Nah, maka ketika Nabi Muhammad sudah diutus, tidak ada lagi namanya muslim selain orang-orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena syariat beliau telah menghapuskan semua syariat yang sebelumnya. Itulah kenapa ketika Nabi melihat ada salah seorang sahabat sedang memegang lembaran-lembaran Injil, Nabi mengatakan seandainya Nabi Isa masih hidup, dia tidak akan punya kesempatan lain selain harus mengikuti ajaran yang telah kusampaikan. Dia harus mengikuti ajaran. Kalau dia ingin selamat harus mengikuti ajaranku, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ajaran beliau adalah ajaran penyempurna, ajaran pelengkap, ajaran yang terakhir. Nah, kita lihat saja Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu telah mengumpulkan semua ajaran-ajaran dari kitab-kitab yang terdahulu. Ya, kitab-kitab terdahulu itu semua terkumpul, ajarannya ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ketika salah seorang sahabat membacakan ketika hijrah ke Habasyah nanti, di hadapan Najasyi dibacakan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan tentang Isa, mereka menangis. Orang-orang Nasrani di Najasyi, pengikutnya Najasyi menangis itu mendengar ayat Al-Quran dibaca. Kenapa? Karena mereka tahu Al-Quran ini pasti turun dari zat yang sama yang telah menurunkan Injil. Karena ada kesamaan di situ. Baik. Fal Yahudu muslimuna fi zamani Musa alaihissalam. Maka orang Yahudi itu kita katakan muslim di zaman Nabi Musa masih hidup. Yahudi dikatakan muslim di waktu itu karena dia ketika zaman Nabi Musa masih hidup. Karena mereka berserah diri kepada Nabi Musa, maksudnya mengikuti ajaran dari Nabi Musa. Wan Nasara, kemudian orang Nasrani muslimuna fi zamani Isa alaihissalam. Ya. Orang Nasrani juga dikatakan muslim di zamannya Nabi Isa masih hidup. Wa amma hina ba'atsan bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaisu bimuslimin. Maka ketika orang-orang Nasrani tadi mendengar bahwa Nabi telah diutus kemudian mereka berkufur terhadap ajaran Nabi, maka mereka tidak dikatakan muslim lagi. Ya. Baik. Wa hadzal dinul islamiyyu huwa dinul maqbulu indallah. Maka agama Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah. An-nafi'u li sahibihi. Agama yang akan memberikan manfaat bagi orang yang memeluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengharap agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Wa hadzal Islam huwal Islamul ladzi imtannallahu bihi ala Muhammadin wa ummatihi. Islam inilah Islam yang telah Allah berikan, Allah karuniakan kepada Muhammad dan umatnya.
Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, agama Islam. Agama Islam inilah yang kita masukkan di sini. Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho agama Islam menjadi agama kalian. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam telah sempurna, Islam telah paripurna di situ. Tidak boleh ada lagi penambahan atau pengurangan. Baik, itu yang dimaksud dengan ma'rifatu dinil Islam. Dan nanti kita lanjutkan ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mana agama Islam itu harus pakai dalil. Ya. Nah, kita sering dikatakan oleh orang-orang, misalkan ini orang-orang Wahabi ini dikit-dikit dalil, apa-apa pakai dalil. Memang harus seperti itu. Ya. Kita kalau sakit saja kita nggak mau minum sembarangan obat, harus yang pakai resep dokter, harus obat yang jelas. Maka dalam masalah agama tentu juga harus lebih teliti. Ya. Nah, sedikit-sedikit pakai dalil, memang harus pakai dalil. Agama itu harus pakai dalil. Ya. Apa yang dimaksud dengan dalil? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan kita mengenal Islam dengan menggunakan dalil? Nah, Syekh akan menjelaskan di sini dengan terperinci insya Allah taala. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Rahim dengan Rahman. Jadi kalau secara tidak langsung, kalau kita salam sama kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keselamatan, kemudian rahmat dan makna yang Rahim sini tadi, terus berkati lagi. Kalau di situ kan rahmat, di kalimat salam assalamualaikum warahmatullah, itu kan rahmat sendirian datang ke situ. Ya. Kapan rahmat itu kan bermakna beda kalau digandeng dengan kata maghfirah tadi, gitu ya. Maka rahmat di situ mengandung makna maghfirah juga. Itu maksudnya. Jadi bukan ar-Rahman ar-Rahim, bukan. Ya. Ar-Rahman ar-Rahim itu kita disebutkan kepada zatnya, zat Allah. Adapun sifatnya itu dinamakan ar-Rahmah, gitu ya. Maka kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, rahmat dari Allah atas kalian, itu maksudnya adalah kasih sayang Allah yang luas terus menerus, ampunan dari Allah bagi dosa-dosa kalian yang telah lampau, dan semoga Allah menghindarkan kalian dari dosa-dosa yang akan datang. Nah, itu mana rahmah di situ. Ya. Jadi rahmah itu tidak hanya kita khususkan untuk orang yang sudah meninggal, orang yang ketika masih hidup di dunia juga sangat butuh kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh nggak kita katakan fulan bin fulan rahimahullah? Boleh nggak? Dan dia masih hidup? Sebenarnya boleh saja. Tapi hanya saja kita seringnya mendengar rahimahullah itu untuk yang sudah meninggal. Yang masih hidup kita katakan hafizahullah. Ya. Jadi rahmat di kalimat salam itu maksudnya adalah rahmat yang luas, yang tidak ada putusnya, yang dikandung dari lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Kandungan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kandungannya kita katakan. Ya. Di antum nanti akan lihat perincian Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ ada dua pendapat nanti bagaimana menafsirkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Di syarah Manzumah Al-Baiquniyah nanti di awal-awal itu kan ada syarah terperinci dari lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada? Akmaltu wa atmamtu. Baik. Jadi akmaltu wa atmamtu artinya apa? Artinya sama, menyempurnakan. Kalau ada pengulangan seperti ini, nggak mungkin ayat ada pengurangan tanpa ada makna seperti ini. Salah satu tafsiran dari ayat ini adalah mengatakan kalau akmaltu itu badan naqs. Ya, setelah kekurangan. Antum menyempurnakan sesuatu setelah sebelumnya dia kurang, itu gunakan akmaltu. Ya, kalau atmamtu itu menyempurnakan setelah dia sempurna. Paham maksudnya? Misalkan antum bangun rumah nih,
Ya. Antum bangun rumah, rumahnya sudah jadi, udah ada pintu, tembok, jendelanya sudah lengkap semua, ada atapnya, semua sudah lengkap. Tapi ternyata ada satu bagian yang kurang di situ. Ya. Misalkan antum butuhnya 3 jendela, ya. Tapi antum baru buat 2 di situ. Maka antum bikin 1 jendela lagi, itu namanya akmaltu. Ya. Itu antum menyempurnakan setelah sebelumnya kurang. Adapun atmamtu itu antum menyempurnakan setelah dia sudah sempurna. Nanti maksudnya antum sudah butuh 3 jendela, antum bangun 3 jendela, bikin 3 jendela. Kemudian kayaknya jendela ini bagusnya dihias nih pakai cat atau pakai ornamen-ornamen. Akhirnya antum kasih hiasan-hiasan. Itu namanya atmamtu. Paham maksudnya ya? Jadi akmaltu setelah sebelumnya kurang, atmamtu setelah sebelumnya sudah sempurna. Jelas maksudnya ya? Nah, baik. Ada pertanyaan lagi? Tolong. Ma'rifat kepada Allah berkurang ketika iman kepada Allah berkurang. Nah, jadi keimanan kita, kalau kita katakan iman itu berkurang, itu bukan berarti pengenalan kepada Allah berkurang, enggak. Jadi pengenalan itu dasar. Kita mengenal Allah barulah ada iman itu. Gitu ya. Jadi kalau iman kita berkurang tidak berpengaruh kepada pengenalan kita kepada Allah. Antum berusaha mengajarkan kepada orang. Antum ada orang ahli syirik misalkan. Antum ajarkan ma'rifatullah itu apa kepada dia. Antum sebutkan ma'rifatullah itu adalah ini dan ini. Akhirnya dia mengenal Allah. Akan tapi setelah itu dia tidak beriman. Nah, nanti maksudnya ya. Berarti keimanan itu tidak terpengaruhi oleh ma'rifatullah. Maksudnya tidak akan memengaruhi. Kalau antum kuat pengenalannya kepada Allah, maka iman yang antum miliki pun akan kuat juga. Tapi kalau iman itu turun dan naiknya, itu tidak dipengaruhi oleh berkurangnya pengenalan. Ya, berkurangnya pengenalan tidak. Hanya saja kita katakan sebagaimana para ulama ketika menafsirkan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sungguh yang takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang yang memiliki ilmu. Nah, ilmu yang mempengaruhi keimanan itu. Ya, ilmu itu maksudnya apa di situ? Ilmu itu ma'rifatullah. Jadi semakin kita mengenal Allah, maka iman itu akan semakin bertambah. Tapi ketika iman itu berkurang, bukan berarti pengenalan kepada Allah berkurang. Gitu ya. Pengenalan kepada Allah itu tidak akan berkurang, dia hanya akan bisa bertambah. Yang bisa bertambah dan berkurang itu adalah al-iman. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Baik. Alas, ada lagi? Terakhir. Sudah? Ada? Kenapa? Al-waham? Yang antum tanyakan apa? Dijelaskan ulang. Baik, kita katakan al-waham itu adalah kemungkinan yang bertentangan dengan yang lebih kuat. Yang namanya kemungkinan itu pasti ada lebih dari satu kan? Ya, kita katakanlah 2 di sini. Ada 2 kemungkinan di sini. Dan 2 kemungkinan ini kalau tidak sama-sama kuat, pasti ada salah satunya yang lebih kuat dari yang lainnya. Yang lebih kuat itu dinamakan zon, yang lebih lemah itu dinamakan waham. Gitu ya. Kalau sama-sama kuat itu dinamakan syak. Dua-duanya dinamakan syak di situ. Ya, maka dikatakan di situ diddin rajih. Artinya apa? Bertentangan dengan yang lebih kuat. Berarti dia lebih lemah. Antum harus paham dulu rajih dan marjuh. Rajih itu artinya yang paling kuat, isim fa'il di situ. Marjuh isim maf'ul. Ya. Rajih itu yang merojihkan, yang marjuh itu yang lemah gitu. Jadi misalkan dalam masalah kunut subuh ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan membolehkan, ada yang mengatakan tidak membolehkan. Kemudian ada pendapat yang ketiga mengatakan mewajibkan misalkan. Ya. Dan para ulama sepakat itu jawabannya khilaf di situ hanya 2. Yang ketiga ini dinamakan pendapat yang waham namanya. Pendapat yang ada wahamnya di situ, pendapat yang terkenal dalam ilmu usul, dalam ilmu masalah hadis atau istilah dengan syadz itu. Ngerti ya? Jadi suatu pendapat kalau dia bertentangan dengan pendapat yang lain dan pendapat yang lain itu lebih kuat dari dia, maka dinamakan syadz. Itu kalau dalam masalah hadis. Kalau dalam masalah ilmu syariat itu dinamakan waham. Jelas ya?
Jadi waham itu lebih luas cakupannya. Nah, kalau syadz itu dalam masalah hadis saja. Hadis yang ini sanadnya kuat, tapi dia menyelisihi yang lebih kuat, maka dia dinamakan syadz. Pendapat yang ini lemah dan dia menyelisih pendapat yang lebih kuat, maka pendapat yang ini dinamakan waham. Jelas? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi du'aika fatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.